Karena ujian itu ada 3. Ada ujian fisik, ada ujian harta, ada ujian perasaan. Kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah. Semua kita akan diuji oleh Allah. Cuman ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan fisiknya, mungkin cacat, mungkin kekurangan apa, mungkin kelelahan, mungkin sakit apa, itu ujian fisik. Ada yang diuji dengan hartanya, keluarganya, jabatannya, amanahnya, pekerjaannya. Diuji dengan pekerjaan, dengan karir. Ada juga yang diuji dengan perasaan. Atau kadang-kadang kita ngalamin 3-tiganya sekaligus. Lalu ketika ujian itu terasa berat, mereka bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Artinya, semakin berat ujian, berarti semakin dekat dengan pertolongan. Kalau ujiannya masih ketahan, berarti pertolongannya masih berjarak. Makin berat, makin dekat. Kalau udah nggak ketahan lagi, berarti sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan ujian perasaan. Perasaan apa? Perasaan hasrat kepada lawan jenis. Siapa yang beliau hasrat kepadanya? Istri Al-Aziz. Seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang menarik, seorang perempuan yang kaya raya. Bisa dibilang dia itu adalah simbol perempuan cantiknya Mesir. Jadi simbol perempuan cantik di Mesir itu bukan Cleopatra, tapi yang paling cantik di Mesir itu adalah istri Al-Aziz. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena memang namanya ini masih debatable di antara para ulama. Memang banyak yang bilang namanya Zulaikha, tapi Allahu a'lam. Yang jelas di dalam Al-Quran disebut sebagai istri Al-Aziz. Al-Aziz itu siapa? Seorang pejabat di Mesir yang terkenal. Ternyata Nabi Yusuf diam-diam punya perasaan, punya hasrat kepada seorang perempuan yang sebelumnya Nabi Yusuf nggak punya hasrat. Ini jangan suudzon dulu sama Nabi Yusufnya ya, karena beliau seorang nabi, beliau seorang pemuda yang normal, pemuda yang baik, pemuda yang soleh. Kenapa tiba-tiba punya hasrat? Padahal sebelumnya Nabi Yusuf nggak ada hasrat dan nggak ada kepikiran macam-macam. Nabi Yusuf tahu itu istri orang, istri seorang laki-laki yang baik kepada beliau. Jadi nggak ada perasaan apapun. Nabi Yusuf tiba-tiba punya hasrat gara-gara perempuan itu menggoda Nabi Yusuf. Coba bayangin teman-teman. Orang sekeren Nabi Yusuf, sesoleh Nabi Yusuf, seideal Nabi Yusuf, seterpilih Nabi Yusuf, sehanif selurus pikirannya Nabi Yusuf, ternyata ketika digoda oleh seorang perempuan, muncul juga perasaan itu di luar kendali beliau. Tapi hasratnya bukan hasrat macam-macam ya. Sekedar hasrat bahwa ada rasa bahwa oh perempuan ini menarik, oh perempuan ini cantik. Cuman segitu aja, bukan hasrat yang berlebihan, enggak. Karena para nabi itu terpelihara dari dosa-dosa besar. Tapi perasaannya ada. Gara-gara apa? Gara-gara digodain sama perempuan tersebut. Mana ayatnya? Ayatnya di ayat 23. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Rawadat. Kata para ulama tafsir, arti rawadat, perempuan itu menggoda Nabi Yusuf dengan apa? Penampilannya, dengan sikapnya, dengan kata-katanya. Itu namanya rawadat. Dengan penampilan, berarti perempuan itu berdandan untuk Nabi Yusuf. Jangankan kita, laki-laki yang lemah, laki-laki yang biasa aja, Nabi Yusuf juga ketika digituin, akhirnya Nabi Yusuf wahamma biha, ada rasa kepada perempuan tersebut. Ini bukan kata saya, tetapi kata Al-Quran di ayat 24. Walaqad hammat bihi
wa hamma biha. Perempuan itu berhasrat kepada Yusuf, Yusuf pun berhasrat kepada perempuan itu. Wa hamma biha. Tapi bukan salah Nabi Yusuf. Karena perempuan ini menggoda Nabi Yusuf dengan kalimat warawadathu. Menggoda dengan penampilan. Dandan. Udah dandan yang menarik, pakai pakaian yang membuat Nabi Yusuf jadi terganggu. Pakaian apa yang dipakai oleh perempuan ini? Saya nggak perlu memperjelas. Yang jelas dia memakai pakaian membuat laki-laki yang memandangnya jadi terganggu hatinya. Bayang ya. Jadi dalam hal ini perempuan tersebut, istri Al-Aziz, menggoda Nabi Yusuf dengan penampilannya. Kemudian yang kedua, menggoda dengan ucapannya. Kayak gimana ucapannya? Dia memanggil Nabi Yusuf alaihissalam dengan nada suara yang menggoda. Apa katanya di sini? Hai talak, hai talak. Kalimat hai talak itu kalimat menggoda. Hai cowok ganteng kalau bahasa sekarang. Hai talak itu juga bisa berarti wow keren banget sih, hai talak. Hai talak itu juga bisa berarti kamu cakep deh, atau apapun lah bentuk-bentuk memuji, memancing dengan kata-kata yang membuat laki-laki itu jadi kayak ngerasa apa ya, dipuji, ngerasa besar kepala, ngerasa kayak nyaman gitu dengan kata-katanya dan nada suaranya. Sehingga Allah berfirman, wala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara, wahai perempuan. Kenapa? Karena bisa mengganggu laki-laki yang mendengarnya. Kalau dasarnya udah lembut ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan dibuat-buat. 3, dia menggoda Nabi Yusuf dengan sikapnya. Apa sikapnya di sini? Wa ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu kamarnya. Dia manggil Yusuf ke kamarnya, lalu dia tutup pintu, lalu dia kunci dari dalam, kuncinya dia pegang. Ini namanya sikap. Perilaku. Bisa jadi kita menggoda tanpa kita sadari dengan perilaku kita. Apa perilakunya? Tingkah laku kita, cara jalan kita, cara senyum kita. Jangan berlebihan memberikan emotikon senyum. Apalagi kalau lawan jenis, jangan kirim emotikon senyum. Kalau mau ngirim emotikon, gini aja udah stop. Apalagi sampai foto, mungkin fotonya dengan acting yang berlebihan, apa misalnya ini atau little love atau big love atau apalah, jangan. Kenapa? Tadi tujuannya adalah menghindari fitnah. Kita pengen menghindari fitnah. Jadi 3 cara perempuan itu menggoda Nabi Yusuf. Itu pun Nabi Yusuf masih mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pun Nabi Yusuf masih mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sampai kemudian dia menarik Nabi Yusuf ke arahnya. Dia memegang Nabi Yusuf supaya lebih dekat kepada dia. Dan dalam kondisi seperti itu, kata Allah di ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu ada perasaan kepada Nabi Yusuf, hasrat untuk berbuat dosa. Dan Nabi Yusuf juga punya hasrat kepada perempuan itu. Bukan karena Nabi Yusuf laki-laki yang tercela, bukan. Karena perempuan itu menggoda dengan cara yang luar biasa. Dan memang perempuan itu cantik, menarik, dengan penampilannya yang luar biasa. Akhirnya Nabi Yusuf pun hamma biha. Punya perasaan, punya hasrat punya keinginan kepada perempuan tersebut. Ini ayatnya. Sehingga dalam kondisi kayak gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf dengan apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Allah tunjukkan burhan. Apa itu burhan? Para ulama menyampaikan banyak definisi dari burhan. Ada yang mengatakan burhan itu adalah semacam tiba-tiba muncul wajah Nabi Yakub alaihissalam di depan mata Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf mulai tertarik kepada perempuan itu, hampir melemah karena digoda terus-terusan di dalam kamar itu oleh perempuan tersebut, sehingga Nabi Yusuf merasa udah melemah sedikit, udah mulai ada rasa ingin.
maka Allah tampakkanlah wajah Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Yusuf. Tiba-tiba Nabi Yusuf melihat wajah Nabi Yakub dengan ekspresi sedih. Wajah Nabi Yakub dengan ekspresi kecewa. Wajah Nabi Yakub dengan ekspresi datar, marah dalam diam. Sehingga Nabi Yusuf merasa bersalah. Nabi Yusuf sadar kalau beliau melakukan sesuatu yang membuat ayah beliau sedih dan kecewa. Itu definisi pertama dari burhan. Burhan di sini adalah al-wa'id fil ayat. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang neraka. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang kemarahan Allah. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang ayat-ayat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau sadar, itu juga burhan. Dan para ulama mengatakan semua definisi itu tidak ada pendapat yang paling kuat, sehingga kita tidak mengambil salah satunya, anggap aja semuanya adalah benar. Bisa jadi yang dilihat Nabi Yusuf wajah ayahnya yang sedih dan kecewa. Bisa jadi yang dilihat Nabi Yusuf itu seorang malaikat. Bisa jadi yang dilihat Nabi Yusuf itu adalah sebuah gambaran dari hukuman dan azab Allah apabila beliau melakukan perbuatan dosa. Intinya itu adalah petunjuk dari Allah. Inilah yang membuat Nabi Yusuf selamat dari ujian perasaan dalam tema fikih perasaan. Apa pelajarannya buat kita? 1. Kalau kita pengen mengatur, pengen menjaga, pengen mengarahkan perasaan kita agar dia tidak salah, agar dia tidak melenceng, ingatlah orang yang kita cintai. Ketika seorang istri pengen menjaga perasaannya, ingatlah suaminya, dimanapun dia berada. Jangan ingat orang lain, jangan lupain pasangan kita. Suami kalau pengen menjaga perasaannya supaya nggak selingkuh, ingatlah istrinya di rumah. Apa yang diingat? Kebaikannya. Ingat kebaikan istri, kesetiaan istri, maka itu bisa jadi burhan, penolong kita. Itu bisa menjadi petunjuk kemana harusnya kita mengarahkan perasaan kita. Karena Nabi Yusuf alaihissalam belum punya pasangan, maka yang beliau ingat adalah orang yang paling beliau cintai, ayahnya. Sehingga perasaan cinta kepada ayahnya inilah menuntun perasaan beliau harus seperti apa. Gak mau ngecewain ayah. Bayangin wajah orang yang paling kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah merasakan muraqabah, bahwa kita itu dilihat oleh Allah dan para malaikat. Yang kedua, itulah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf, muraqabah. Dipandang oleh Allah, dibersamai oleh Allah, dan ditemani oleh malaikat. Sehingga Nabi Yusuf merasa malu, sadar, dan terhindar dari dosa. Yang ketiga, bekali diri kita dengan sebanyak mungkin ayat, hadis, nasihat tentang akibat-akibat dosa. Sehingga ketika kita mau melakukan sebuah dosa, apa yang tadi kita udah tahu tentang dampaknya, tentang ancamannya, tentang hukumannya, tiba-tiba terlintas di kepala kita, dan itu akan menuntun kita untuk menghindari dosa tersebut. Mau makan riba, kita ingat dosa-dosa riba sebesar apa. Mau berzina, kita ingat dosa zina itu seberat apa. Sehingga ini menjadi burhan, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, perisai kita untuk terhindar dari dosa-dosa karena ujian rasa.